Mas Rizky, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Gimana Mas sekarang lagi tinggal di mana Mas posisinya Mas Rizky? Saya sekarang tinggal di Seattle, Amerika Serikat. Oke, baik. Lagi sibuk apa nih Mas Rizky sekarang? Saya ini bekerja sebagai data scientist di sebuah perusahaan software ya sebenarnya, dan juga hardware. Namanya Cambridge Mobile Telematics. Namanya agak panjang ya, tapi intinya saya bekerja sebagai machine learning model developer untuk mendeteksi kecelakaan mobil melalui telepon seluler yang dibawa oleh penyetir mobil, atau ada alat, kita juga punya alat yang bisa ditempatkan di mobil. Dan itu tugas saya untuk menciptakan algoritma-algoritma yang dapat bisa mendeteksi kecelakaan secara langsung in real time supaya bisa kita kirim ambulans untuk keselamatan orang-orang yang nyetir di jalan. Gitu. Jadi kerjaan saya sepertinya untuk mendevelop algoritma dan signal processing dan machine learning. Mas Rizky kan dulu sempat jadi musisi ya, terus memilih untuk studi. Dan kenapa? Aku penasaran kenapa Mas Rizky pilih fisika Mas? Padahal banyak cabang ilmu lain gitu loh. Ya, ini lucu juga sih. Ada beberapa point in my life yang menjadi fisika itu jadi saya tertarik banget. Salah satunya itu awalnya sebenarnya karena emang saya di sekolah waktu dari SMA itu paling cocok itu matematika dan fisika, karena matematika sebenarnya matematika fisika karena nggak perlu ngafal. Saya nggak bisa ngafal. Jadi kalau biologi, kimia, sejarah, sebenarnya saya suka sejarah. Cuman yang ngafal tuh nggak masuk, susah gitu. Tapi ketika matematika itu lebih kepada ini, coba ada pertanyaan matematika, formula segini, coba pecahkan. Jadi lebih puzzle. Nah itu saya lebih cocok. Dan fisika tuh tipe pertanyaannya lebih seperti itu. Itu pertama saya expose dengan fisika matematika. Tapi setelah itu, selain daripada saya bisa, ketika waktu SMA saya terekspos dengan teori relativitas Einstein. Ketika saya belajar itu, saya benar-benar dengan belajar matematika fisika saya bisa menjelaskan alam semesta ini. Jadi kayak banyak pertanyaan, karena waktu saya waktu kecil tuh banyak nonton kayak Star Trek atau sci-fi gitu. Jadi tahu ada time machine, ada black hole, ada macam lah. Itu tiba-tiba fisika bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kayak makin kayak ketika belajar tuh kayak nonton pakai acara TV yang jelasin black hole itu apa gitu. Kira-kira itu. Tapi lebih kepada konteks ini ya, tahu detailnya gitu. Oh, ini formulanya seperti ini. Jadi ketika saya terekspos dengan teori relativitas Einstein waktu SMA, dan ketika itu saya ada project untuk riset kecil waktu zaman SMA untuk coba rangkumkan apa yang Anda ketahui tentang teori relativitas sebelum mereka mengajarkan teori relativitas di kelas. Jadi kayak kita harus cari tahu sendiri gitu. Nah itu awalnya. Terus kedua, ketika saya kuliah, awalnya tuh saya sebenarnya ngambil computer science, ngambil kimia juga, ngambil fisika juga. Tapi ketika fisika ada kelas eksperimen. Kelas eksperimen itu untuk kita buktikan sendiri. Coba buktikan sendiri bahwa teori ini benar. Waktu itu saya belajar teori untuk benda gerak, teori Newton. Ya. Bagaimana kita bisa memprediksi gerak benda. Parabola. Kalau kita lempar bola, itu bergerak sebagai parabola. Nah, itu ketika itu sebenarnya itu eksperimen yang bisa dilakukan dari SMP, SD, SMA. Cuman waktu itu saya lakukan waktu agak telat waktu di kuliah. Itu kita hitung jadi kayak ada gundu bola gundu gitu. Kita lepaskan dari sebuah ketinggian di prosotan gitu lah ya, prosotan untuk gundu. Ya, itu bisa kita ukur kecepatannya pakai benar-benar kayak ngitung sendiri pakai timer. Oke. Dengan kita tahu kecepatannya, kita tahu kurva berapa dia akan terbang ke udara itu berapa derajat. Coba prediksi di mana tepatnya gundu tersebut akan mendarat. Tepat dengan gelas kertas. Jadi ukuran harus pas.
Nah, itu ngitung. Oh, berarti harus ukurannya segini. Terus saya taruh gelasnya di situ, lepaskan, masuk tepat langsung. Jadi kayak bisa memprediksikan masa depan. Itu benar-benar kayak wow, physics really works. So di situ saya jatuh cinta sama fisik, jadi pengen tahu apalagi yang bisa saya prediksikan ya. Jadi kayak banyak eksperimen-eksperimen yang saya lakukan di kelas dan untuk bisa membuktikan hipotesa atau teori-teori fisika. Itu contoh ininya, contoh nyatanya gimana bisa masuk fisika. Dari situ banyak lah tiba-tiba. Sebenarnya saya juga belajar sedikit fisika nuklir, fisika biofisika, tapi akhirnya saya masuk ke fisika partikel. Emang Mas Rizky kayaknya orangnya penasaran semuanya ya? Iya, penasaran. Oke, baik Mas. Mas, kasih kiat dong buat teman-teman yang lagi mungkin studi soal fisika ataupun yang lagi mencoba buat lagi suka sama fisika, Mas. Apa sih yang perlu dijalani gitu, Mas? Ya, sebenarnya ada beberapa hal ya. Karena tujuan belajar fisikanya apa? Untuk lulus kuliah, untuk lulus ujian, untuk tes. Tapi kalau saya pengen lebih kepada mendorong orang-orang untuk belajar fisika karena fisika itu menarik. Tapi bukan karena not because I say so. Karena fisika itu menjelaskan cerita-cerita tentang alam semesta. Jadi kalau misalkan saya ingin menyarankan bagaimana cara belajar fisika, lihatlah fisika dari lensa cerita tentang alam semesta. Kalau kita belajar apapun ya, sejarah, itu cerita tentang manusia di masa lampau. Fisika, cerita tentang bagaimana alam semesta ini bekerja, sifat-sifatnya, dan sebagainya. Jadi kalau kita melihatnya sebagai cerita, menurut saya itu akan lebih menarik. Dan menurut saya guru-guru yang paling berhasil itu adalah guru-guru yang bisa menceritakan cerita itu jadi menarik. Kebetulan saya dapat guru-guru yang bisa menceritakan menarik. Dan kalaupun mereka tidak menarik, kebetulan saya membaca buku fisika yang menarik. Jadi itu sangat berpengaruh menurut saya. Makanya itu saran saya, kalau misalkan boring, ceritanya belum cocok lah. Tapi saya yakin akan ada cerita yang cocok untuk semua. Karena menurut saya percaya semua orang tertarik untuk mengetahui apa itu alam semesta sekitarnya. Mungkin nggak perlu fisika partikel, mungkin fisika yang berbeda. Bahkan mungkin mereka nggak tahu itu fisika, tapi sebenarnya fisika. So, stick to look at it from the perspective of stories. The math and all that can come second. Karena kalau dari saya, you only use math to interpret, to create the stories. But do get the maths right. Kalau nggak, ceritanya ngaco. Mas, terakhir nih Mas, bagaimana Mas ilmu fisika dari pandangan Mas Rizky berpengaruh terhadap kehidupan kita, khususnya buat saat ini Mas? Ada yang bisa Mas Rizky highlight nggak dari situ? Iya, ada beberapa hal ya. Fisika itu bisa menjadi terapan, menjadi teknologi. Tapi ada juga fisika yang lebih kepada terapannya nggak jelas, belum jelas. Tapi yang sudah jelas, hampir semua temuan-temuan, mungkin bukan hampir semua ya, temuan-temuan fisika di masa lampau yang tadinya terlihat seperti hanya teoritis atau tidak ada terapan, akhirnya mengubah dunia. Contoh, listrik. Ya. Ketika Michael Faraday menunjukkan listrik dan magnet dan segala macamnya kepada waktu zaman itu belum ada kayak untuk apa ya? Sekarang listrik mengubah seluruh dunia. Dan temuan Einstein, ketika Einstein menciptakan teori ruang waktu gravitasi relativitas, teori relativitas, dia tidak berpikir untuk menerapkan untuk apa, itu lebih kepada pure knowledge, untuk pure science. Tapi jelas sekarang teori relativitas banyak mengubah teknologi. Tanpa teori relativitas kita nggak punya GPS system. GPS system itu reliant on the calculation of theory relativitas Einstein. Jadi mengubah banyak hal-hal itu, seperti itu yang sifat dasar yang akhirnya telah mengubah kehidupan manusia ya.
Jadi kalau saya melihatnya ini fisika itu investasi untuk manusia di depan. Selain daripada memenuhi rasa penasaran manusia yang kayak pengen tahu gitu. Jadi kalau menurut saya itu fisika yang pure lebih kepada, tapi ada juga fisika yang terapan yang lebih kepada nggak kalah ininya pentingnya. Kayak misalkan kita lebih kepada fisika nuklir, itu jelas gitu, kita mau bikin teknologi yang bisa kita terapkan untuk menciptakan reaktor nuklir baru. Terus kalau misalkan teknologi di fisika semikonduktor, ini adalah elemen-elemen dasar untuk bikin komponen komputer. Quantum computing itu juga fisika, itu juga ada dasar. Jadi sebenarnya fisika tuh luas ya, dari yang benar-benar dasar sampai yang ada hubungannya dengan terapan. Jadi kalau menurut saya ya fisika penting dalam kehidupan manusia secara besar.